Selamat siang, Bapak Oktavian Cahya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dumari Siregar dengan NIM 2502001021041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis investasi sektor teknologi digital Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tahun 2021 sampai 2025. Dengan slide yang pertama, kita akan membahas latar belakang gambaran umum sektor teknologi digital Indonesia. Sektor teknologi merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan teknologi digital didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, smartphone, serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital dalam berbagai aktivitas seperti belanja online, pembayaran digital, pendidikan, transportasi, hingga layanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadikan sektor teknologi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi digital Indonesia. Selain didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet, perkembangan sektor teknologi juga dipercepat melalui transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Berbagai inovasi seperti e-commerce, financial teknologi, artif- artificial intelligence, cloud computing, big data, Internet of Things, dan pusat data terus berkembang dan menciptakan peluang investasi yang besar. Indonesia bukan diproyeksikan tetap bahkan diproyeksikan tetap menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Apa saja pendorong utamanya? Yang pertama yaitu pengguna internet terus meningkat, adopsi smartphone yang tinggi, transformasi digital berkelanjutan, inovasi teknologi yang pesat, serta potensi pasar yang besar. Apa saja alasan investor tertarik dalam bidang atau sektor teknologi ini? Beberapa faktor yang membuat sektor teknologi Indonesia menarik bagi investor antara lain yang pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa sehingga menawarkan pasar yang sangat besar. Tingkat penetrasi internet dan penggunaan smartphone terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, serta perkembangan e-commerce, vintage, AI, cloud computing, dan data center membuka peluang bisnis baru. Meningkatnya kebutuhan transformasi digital di sektor pemerintah maupun dunia usaha, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendorong investasi digital. Faktor-faktor tersebut memberikan prospek pertumbuhan yang tinggi sehingga menarik minat investor domestik maupun asing. Dengan populasi besar, pertumbuhan digital yang pesat, dan dukungan ekosistem teknologi yang kuat, Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi paling menarik di sektor teknologi digital. Lalu, kita akan melihat di sini dukungan pemerintah dalam mendorong investasi sektor teknologi. Yang pasti dengan kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Yang pertama ada kebijakan Making Indonesia for eh, 4.0 Roadmap Nasional untuk mempercepat transformasi industri melalui penerapan teknologi digital AI, IoT, Big Data, dan otomatisasi guna meningkatkan daya saing nasional. Lalu ada transformasi digital nasional, program pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan publik, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan ekonomi digital nasional. Lalu ada USS, yaitu Online Single Submission, sistem perizinan berbasis resiko yang mempermudah proses investasi melalui layanan perizinan usaha secara elektronik dan terintegrasi. Lalu ada pusat data nasional, pembangunan infrastruktur pusat data nasional guna meningkatkan keamanan data, efisiensi layanan pemerintah, dan mendukung transformasi digital nasional. Dan yang terakhir ada insentif investasi, yaitu pemberian berbagai insentif seperti tax holiday, tax allowance, support tax education, serta kemudian berusaha untuk menarik investor domestik maupun asing. Apa saja lembaga pendukungnya, yaitu ada BKPN, Kementerian Investasi, Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Dampak dari kebijakan ini yaitu yang pertama mempermudah proses investasi, meningkatkan kepercayaan investor, mempercepat transformasi digital nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu
investasi sektor teknologi di Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang tren investasi selama periode 2021 hingga 2025. Secara umum, grafik menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai investasi yang pada tahun 2021 berada di sekitar US dollar 6,85 miliar diproyeksikan mencapai US dollar 8,95 miliar pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sekitar 30,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor teknologi semakin dipercaya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan tersebut juga didukung oleh beberapa indikator. Yang pertama ada Indeks Pembangunan TIK atau IPTIK yang mencapai 6,02 pada tahun 2024 yang menunjukkan kualitas infrastruktur dan kesiapan digital Indonesia terus membaik. Yang kedua, terdapat sekitar 4,4 juta usaha e-commerce yang menandakan semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital. Dan yang terakhir yaitu 42,02% usaha di Indonesia telah melakukan penjualan secara online, sehingga adopsi teknologi tidak lagi hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh UMKM. Eh, dengan beberapa faktor utama yang mendorong investasi, yaitu meningkatnya kebutuhan layanan digital dan cloud, perluasan infrastruktur jaringan seperti 4G, 5G, dan fiber optik, berkembangnya teknologi baru seperti AI, big data, serta dukungan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital. Investasi sektor teknologi di Indonesia menunjukkan prospek yang sangat positif. Pertumbuhan investasi yang konsisten didukung oleh pembangunan infrastruktur dan meningkatnya adopsi teknologi oleh masyarakat maupun pelaku usaha, menjadikan sektor teknologi sebagai salah satu sektor yang paling menjanjikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa depan. Dengan kata lain, semakin berkembang teknologi dan semakin luas pemanfaatnya di masyarakat Indonesia, maka semakin besar pula peluang investasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Siapa saja investor asing utama di sektor teknologi digital Indonesia? Yang pertama ada Microsoft dengan fokus investasi cloud computing dan AI. Dampaknya bagi Indonesia mempercepat transformasi digital dan pengembangan talenta AI serta infrastruktur cloud. Lalu ada Google, fokus investasinya Google Cloud, pengembangan startup digital dan investasi pada ekosistem teknologi. Dampak bagi Indonesia mendorong startup dan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Lalu ada Amazon Web Service, yaitu fokus investasinya pembangunan infrastruktur cloud dan data center. Dampak bagi Indonesia memperkuat kapasitas komputasi awan dan mendukung inovasi serta layanan digital. Lalu ada Alibaba Cloud, yaitu fokus investasinya cloud computing, data intelligence, dan pemberdayaan e-commerce. Dampak bagi Indonesia mendukung digitalisasi bisnis dan perluasan layanan cloud bagi perusahaan di Indonesia. Lalu ada Tencent dengan fokus investasi pada sektor fintech, gaming, dan teknologi digital. Dampak bagi Indonesia mempercepat inovasi di sektor fintech dan ekonomi digital serta membuka peluang baru. Lalu ada Oracle yaitu dari Amerika Serikat dengan fokus investasi pengembangan layanan cloud enterprise dari pusat data. Dampak bagi Indonesia meningkatkan adopsi cloud enterprise dan memperkuat infrastruktur data nasional. Investasi perusahaan-perusahaan global ini memperkuat ekosistem digital Indonesia, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing industri teknologi nasional di tingkat regional dan global. Apa saja dampak investasi asing di Indonesia? Di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi dan industri pendukung. Yang kedua, mempercepat transfer teknologi, pengetahuan, dan inovasi digital. Lalu yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur digital. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan nasional. Yang kelima, meningkatkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang keenam, mendorong peningkatan investasi lanjutan dari perusahaan global lainnya. Dengan dampak terhadap perekonomian Indonesia juga terlampir pada slide berikut. Lalu kita akan membahas peluang dan tantangan investasi asing sektor teknologi digital Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peluangnya, yaitu
Pasar digital Indonesia sangat besar dan terus berkembang. Lalu jumlah pengguna internet dan smartphone terus meningkat. Pertumbuhan AI, cloud computing, fintech, dan data center sangat menjanjikan. Dukungan pemerintah terhadap transformasi digital semakin kuat, serta potensi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Adapun tantangannya, yang pertama regulasi yang terus berkembang dan perlu disesuaikan, yang kedua ketersediaan talenta digital yang masih terbatas, yang ketiga ancaman keamanan cyber yang semakin meningkat, yang keempat persaingan antar perusahaan teknologi global yang semakin ketat, dan yang kelima infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa tantangan, peluang investasi pada sektor teknologi di Indonesia masih sangat besar. Dengan dukungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi digital, dan besarnya pasar domestik, sektor teknologi diperkirakan akan terus menjadi salah satu sektor unggulan yang menarik bagi investor dalam beberapa tahun mendatang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sektor teknologi merupakan salah satu sektor dengan prospek investasi terbaik di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital, dukungan pemerintah, serta meningkatnya adopsi teknologi menjadikan sektor ini sangat menarik bagi investor. Kehadiran perusahaan teknologi global tidak hanya membawa modal, tetapi juga mempercepat transfer teknologi, meningkatkan inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, tantangan seperti keamanan cyber, pemerataan infrastruktur digital, dan pengembangan talenta digital perlu terus diperhatikan agar sektor teknologi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.